Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Afrianto, mahasiswa 6C Humas, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unis Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait jenis-jenis penelitian sekaligus jurnal yang saya analisa. Yang pertama ada jurnal studi kasus. Judul jurnal yang saya analisa adalah studi kasus perilaku agresif remaja di pondok pesantren. Masalah yang diteliti pada jurnal ini adalah faktor penyebab dan dampak dari perilaku agresif yang dilakukan santri di pondok pesantren. Metodologi yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Bimo Wagito 2010, yang menerangkan bahwa metode studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Penelitian studi kasus berdasar pada kegiatan yang sudah terjadi dengan tujuan mempelajari mengapa suatu hal bisa terjadi secara sistematis dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian ini, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, faktor penyebab dan dampak perilaku agresif remaja di pondok pesantren Al-Ihsan Gamping. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan, metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Nah, peneliti menggali informasi secara langsung kepada subjek dengan karakteristik khusus, yaitu yang pertama, remaja pondok pesantren yang berusia 12 hingga 21 tahun. Yang kedua, remaja pondok pesantren tersebut tinggal di asrama pondok pesantren Al-Ihsan. Yang ketiga, remaja pondok pesantren mempunyai kecenderungan berperilaku agresif berdasarkan laporan pembimbing atau pengajar dan santri yang lain. Berdasarkan karakteristik yang ditetapkan, peneliti mendapatkan 3 subjek remaja yang memiliki perilaku agresif yang layak dijadikan subjek penelitian. Selanjutnya, analisis data. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah reduksi data, yaitu peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari wawancara pada 3 subjek remaja yang memiliki perilaku agresif. Kemudian, penyajian data, yakni penelitian melakukan penyusunan informasi secara sistematis, memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan. Nah, untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data, triangulasi mode, dan triangulasi sumber. Nah, hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, faktor penyebab atau aksenden, internal dan eksternal. Nah, ketiga subjek memiliki faktor penyebab berdasarkan latar belakang keluarga, yakni kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang-orang terdekat subjek pada masa lampau dan saat ini serta kepribadian subjek. Yang kedua, identifikasi bentuk atau behavior. Perilaku agresif meliputi bentuk verbal dan nonverbal dengan frekuensi sering dan intensitas berat. Yang ketiga, dampak atau consequence. Setelah melakukan perilaku agresif, meliputi dampak bagi diri sendiri dan lingkungan. Ketiga subjek memiliki dampak bagi diri sendiri yang sama, yaitu kepuasan pribadi, dan dampak pada lingkungan adalah terjalinnya hubungan sosial yang kurang sehat, yakni antara subjek dengan santri lain, seperti dijauhi, dan antara subjek dengan pengajar atau ustadznya, seperti diperlakukan berbeda dengan santri lain, menimbulkan kemarahan dari korban perilaku agresif subjek, dan menjadi model perilaku bagi santri lain. Selanjutnya ada jurnal fenomenologi. Nah, judul jurnal yang saya analisis ini adalah motif orang tua mengunggah foto anak di Instagram. Studi fenomenologi terhadap orang tua di Jabodetabek. Nah, masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah motif orang tua mengunggah foto anak di Instagram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan menggunakan paradigma konstruktivis. Penelitian ini menggunakan fenomenologi karena memfokuskan kepada sudut pandang seseorang, dalam hal ini orang tua, terhadap kebiasaan atau pengalamannya terkait motif mengunggah foto anak di Instagram. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengakses pemikiran akal sehat informan dengan tujuan menafsirkan motif-motif, tindakan, pengalaman, serta dunia sosial dan dunia kehidupan dari sudut pandang mereka. Ini menurut Sobur 2013. Teori yang digunakan adalah fenomenologi Schott. Dalam pandangan teori ini, dunia sosial merupakan sesuatu yang intersubjektif dan pengalaman yang penuh makna.
Dalam hal ini, makna tindakan identik dengan motif mendasari suatu tindakan. Schut menggolongkan motif ke dalam dua kategori, yaitu motif karena atau because motif dan motif untuk atau in order motif. Motif karena yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu, di mana tindakan yang dilakukan seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya. Sedangkan motif untuk yaitu motif yang merujuk pada tindakan di masa yang akan datang, di mana tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang akan ditetapkan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang bersifat informasi tidak struktur. Oleh karenanya, struktur yang dia rancang tidak diperlukan sebagai pedoman yang baku, melainkan hanya sebagai rambu-rambu atau kisi-kisi, dan jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian bisa berkembang secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel purposive atau purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Sampel dipilih secara sengaja dalam menentukan informan yang dapat memberikan informasi selengkap mungkin kepada peneliti. Selanjutnya teknik analisis data. Untuk pemeriksaan keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data yang sudah diperoleh. Selanjutnya hasil penelitian. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian, terdapat beberapa motif yang ditemukan dari para orang tua sesuai dengan pernyataan Schut, yaitu berdasarkan motif karena dan motif untuk. Antara lain, motif karena atau motif masa lalu digerakkan oleh dua hal, yaitu pengalaman tentang album foto di masa lalu dan gangguan serta keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh para orang tua. Pengalaman mereka dengan keterbatasan diri dari memori, bahkan ketika handphone mereka hilang, membuat para orang tua mencari solusi untuk tetap bisa melihat dan menyimpan foto anak mereka. Selanjutnya, motif untuk atau motif masa depan terkait dengan tiga hal. Pertama, berkaitan dengan upaya orang tua untuk menjadikan anak mereka dikenal oleh banyak orang dengan mengikuti berbagai lomba atau menjajaki dunia selebgram. Selanjutnya, kedua, berkaitan dengan sebuah tuntutan untuk berbagi momen perkembangan anak kepada orang lain, terutama kepada keluarga yang jauh ataupun teman-teman yang sudah lama tidak ditemui. Ketiga, sebagai upaya untuk mewujudkan rasa bangga dan bersyukur para orang tua atas apa yang mereka miliki saat ini, dengan timbulnya rasa ingin menunjukkan ke orang-orang tentang seberapa bangganya ia memiliki seorang anak. Selain itu, terjadi perbedaan nyata antara motif ayah dan motif ibu dalam mengunggah foto anak di Instagram. Para ibu lebih menonjol dan lebih aktif dalam mengunggah foto anak mereka dibandingkan para ayah. Para ibu juga tidak begitu khawatir dengan resiko ketika mengunggah foto anak mereka di Instagram. Namun para ayah justru lebih santai dan berhati-hati dalam mengunggah foto anak mereka di Instagram. Lalu terdapat tiga tipikal para orang tua yang mengunggah foto anak di Instagram berdasarkan motif yang mendorong mereka untuk mengunggah foto anak berdasarkan karakteristik yang ditunjukkan, yaitu orang tua eksis yang sangat gencar menampilkan segala aktivitas anaknya di Instagram. Mereka sangat senang jika apa yang mereka tampilkan mendapat respon dari orang-orang banyak, walaupun dari orang-orang yang tidak dikenal. Yang kedua itu ada orang tua yang dengan tipifikasi ini menunjukkan foto-foto bagus dengan caption yang cukup panjang disertai dengan hashtag caption. Kemudian yang kedua ini ada orang tua sharing yang menganggap bahwa mereka mengunggah foto anak adalah sebuah kebanggaan yang perlu dibagikan ke orang lain. Tanya itu, bagi mereka mengunggah foto anak merupakan suatu keharusan sebagai bentuk penyebarluasan kegiatan anak demi memenuhi permintaan orang lain, khususnya keluarga dan teman-teman. Nah, yang terakhir ada orang tua memoris. Ya, ini orang tua yang sangat family oriented, artinya bagi mereka keluarga adalah segalanya. Memori dengan keluarga, terutama dengan anak-anak mereka, adalah memori yang tidak bisa didapatkan kembali. Mengunggah foto anak seperti membuat memori yang berharga untuknya. Orang tua yang masuk ke dalam tipifikasi ini juga ingin menunjukkan berapa bahagianya mereka sekarang dengan anak-anaknya, dan mengaku bahwa semua foto anak yang mereka unggah memiliki cerita tersendiri. Selanjutnya ada jurnal etnografi. Dalam hal ini saya meneliti jurnal dengan judul Penelitian Etnografi tentang Budaya Sekolah dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah budaya sekolah dalam pendidikan karakter di Sekolah Dasar Negeri Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Menurut Marvin, Harris, dan Orma Johnson, secara harfiah penelitian etnografi berarti gambaran sebuah masyarakat.
yang berarti etnografi adalah gambaran umum suatu budaya atau kebiasaan, keyakinan, dan perilaku yang berdasarkan atas informasi yang telah dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Hal ini sesuai dengan penelitian ini karena peneliti ingin meneliti dan mendeskripsikan budaya sekolah dalam pendidikan karakter di Sekolah Dasar Negeri Kasihan Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Lalu ada juga dokumentasi. Observasi dan wawancara mendalam dilakukan kepada subjek, yaitu siswa dan warga sekolah SDN Kasihan Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya ada teknik analisa data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sejak, sebelum, selama, dan sesudah penelitian dengan teknik deskriptif kualitatif. Proses analisis data dilakukan terus-menerus baik di lapangan maupun setelah dari lapangan. Analisis dilakukan dengan cara mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan data. Setelah itu, baru dicari tema budaya yang kemungkinan menjadi fokus penelitian. Fokus penelitian ini diperdalam melalui pengamatan dan wawancara berikutnya. Dalam analisis ini yang berbicara adalah data dan peneliti tidak melakukan penafsiran. Proses analisis dapat dijelaskan bahwa analisis kualitatif ini terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini adalah yang pertama, guru dan kepala sekolah SDN Kasihan Bantul telah memahami budaya sekolah dan pendidikan karakter. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan karakter melalui budaya sekolah dalam mengintegrasikan mata pelajaran dengan nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter sudah berjalan dengan baik dan signifikan dengan perkembangan perilaku siswa. Yang ketiga, kegiatan siswa berjalan dengan baik. Siswa dapat mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat, hubungan pergaulan antar warga sekolah berada dalam suasana kondusif dan harmonis. Selanjutnya ada jurnal semiotika. Judul jurnal yang saya analisa adalah Analisis Semiotika pada Film Laskar Pelangi. Masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah fenomena yang menjadi ikon film Laskar Pelangi karya Riri Riza seperti pendidikan, budi pekerti, siswa kurang mampu, dan beberapa fenomena lainnya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode semiotika. Di dalam penelitian semiotika, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini disebabkan karena asumsi dasar semiotika adalah kajian tentang tanda, di mana dalam memaknainya setiap orang akan berbeda-beda sesuai dengan budaya, ideologi, pengalaman, dan sebagainya. Oleh sebab itu, semiotika sebagai metode tafsir tanda memiliki sifat yang subjektif. Dengan demikian, analisis semiotika akan lebih sesuai menggunakan pendekatan kualitatif. Karena metode penelitian kualitatif bersifat subjektif, sehingga instrumen penelitiannya adalah penelitian sendiri. Bahasan menggunakan analisis pendekatan estetika dari Charles Sanders Peirce. Menurut teorinya, semiotika didasarkan pada logika, karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar, sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda, yakni meliputi ikon, indeks, dan simbol. Hal ini sesuai dengan penelitian ini yang meneliti pemaknaan dari fenomena yang menjadi ikon film Laskar Pelangi seperti pendidikan, budi pekerti, siswa kurang mampu, dan beberapa fenomena lainnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menyimak tanda-tanda dari data yang ada berupa rekaman video film Laskar Pelangi dan potongan-potongan gambar dalam film. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Hal ini dikarenakan penelitian ini mengamati ikon dari film Laskar Pelangi yang sesuai dengan teori Peirce, yang dimana teorinya berdasarkan objek Peirce membagi tanda atas ikon, indeks, dan simbol. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana bentuk tanda-tanda berserta kaidah yang mengaturnya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan pendekatan Peirce, maka ditemukan berbagai banyak ikon di dalam film Laskar Pelangi. Tanda-tanda tersebut mendeskripsikan makna dari keadaan, kejadian, kostum, kekayaan, nama, bakat, dan kemiskinan. Semangat untuk mendapatkan pendidikan tergambar jelas pada film. Tanda-tanda disajikan dengan sangat baik sehingga mampu memberikan keprihatinan mendalam terhadap tokoh anak-anak kepada penontonnya. Kesenjangan sosial juga sangat dirasakan dari ikon, kostum, dan bangunan sekolah. Secara garis besar, film Laskar Pelangi melalui ikon-ikon dapat ditemukan bahwa
setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Laskar Pelangi menceritakan bahwa pendidikan tidak memandang materi. Anak-anak kurang mampu berhak mendapatkan pendidikan tanpa alasan. Tanda tersebut tampak pada saat kepala sekolah SD Muhammadiyah tetap dengan gigih mempertahankan SD Islam pertama di Tanah Bangka Belitung tersebut. Bahkan, orang yang memiliki keterbelakangan mental diterima di SD tersebut. Yang kedua, kurangnya perhatian pemerintah saat itu terhadap sekolah-sekolah yang berada di pinggiran. Hal ini terlihat jelas di dinding bangunan SD Muhammadiyah miring dan kepala sekolah beserta guru-guru tidak bisa melakukan hal banyak untuk mempertahankan bangunan tua tersebut. Yang ketiga, pendidikan akidah lebih diutamakan. Yang keempat, nasib guru yang tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Yang kelima, jangan memandang rendah pendidikan dari mana asalnya. Pendidikan ini datang dari mana saja, dari sekolah dan pengalaman hidup. Dari sekolah mewah maupun sekolah sederhana. Pada film Laskar Pelangi, SD Muhammadiyah berhasil mengungguli SD PN Timah dalam perlombaan cerdas tangkas. Selanjutnya ada jurnal framing. Judul jurnal yang saya analisis adalah Analisis Framing Media Online tentang Pandemi COVID-19. Studi kasus COVID-19 pada media online tribunnews.com dan kepri.co.id. Edisi bulan Maret dan Juni 2020. Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana media tribunnews.com dan warta kepri.co.id mengkonstruksi suatu berita tentang pandemi COVID-19. Metodologi pada penelitian kali ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori analisis framing dengan metode Zondang Pan dan Gerard M. Kosciuszko. Zondang Pan dan Gerard M. Kosciuszko mendefinisikan framing sebagai strategi komunikasi dalam memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dihubungkan dengan rutinitas konvensi pembentukan berita. Dalam tulisan mereka, Framing Analysis and Approach to New Discourse membagi 4 dimensi struktural teks berdasarkan perangkat framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini diperoleh data yang meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut. Yang pertama, data primer diperoleh dengan observasi langsung, yaitu peneliti mencari, lalu mengumpulkan dan melakukan pengamatan terhadap seluruh berita mengenai pemberitaan tentang pandemi COVID-19. Di media online seperti tribunnews.com, media online wartakepri.com edisi bulan Maret sampai dengan Juni 2020. Data sekunder merupakan data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai macam sumber, membantu penelitian hasil penulisan. Data tersebut diperoleh dari beberapa buku yang menulis tentang penelitian analisis framing. Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengamati berita tentang kasus ini dan membuat dokumentasi berita ini pada pemotongan berita di media online tribunnews.com dan media online wartakepri.co.id dengan melakukan metode analisis framing model Zondang, Pan, dan Kosciuszko. Selanjutnya ada teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing dengan pendekatan model Zondang, Pan, dan Kosciuszko yang menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa memaknai dan ditandai oleh wartawan. Sintaksnya adalah bagaimana cara wartawan menyusun fakta yang diamati melalui headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, dan penutup. Selanjutnya ada skrip, yakni cara wartawan mengisahkan fakta. Analisis dilakukan melalui penggambaran 5W dan 1H. Selanjutnya ada tematik, yakni cara wartawan menuliskan fakta tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir ada retoris, yakni cara wartawan menekankan fakta. Keseluruhan konsep framing Zondang, Pan, dan Kosciuszko diuraikan secara kualitatif. Hasil penelitiannya, berdasarkan hasil framing yang dilakukan peneliti, maka pembingkaian berita dilakukan oleh tribunnews.com dan wartakepri.co.id. Menurut Zondang, Pan, dan Gerald sebagai berikut. Framing di pemberitaan media online dilakukan dengan cara antara lain pemilihan sumber berita, pemilihan kutipan suara dari sumber data, dan menambahkan gambar yang mendukung framing pemberitaan. Yang kedua, framing digambarkan oleh tribunnews.com melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Dari hasil tersebut, kesimpulan dari berita tribunnews.com bahwa media memfokuskan pada data-data yang terjadi di wilayah Kepri, dan hal tersebut menjadi motivasi penulis memberikan data statistik tentang COVID-19. Informasinya sangat singkat dan jelas. Dari artikel tersebut, dari bulan Maret sampai dengan Juni 2020, COVID-19 di Kepri meningkat. Dari beberapa media tribunnews.com yang seimbang judul dan gambar. Yang ketiga, framing dikembangkan oleh wartakepri.co.id melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Dari hasil tersebut,
Kesimpulan dari berita warta kepri.co.id bahwa media mencakup segala aspek tentang pandemi COVID-19 dan memberikan dampak yang kurang baik bagi halayak khususnya masyarakat Kepri dan memberikan data yang efektif dan efisien. Warta Kepri memberikan sudut pandang terhadap informasi yang diberikan langsung dari narasumber sehingga data dapat seimbang sesuai dengan judul dan gambar yang disiapkan. Yang keempat, perbedaan yang signifikan dari kedua media online tersebut dapat dilihat dari bagaimana kedua media itu mengkonstruksi dan menyampaikan berita dengan masing-masing format dan narasinya. Bila dilihat dari pengemasan dari berita satu ke berita lainnya, Tribunnews.com lebih mengedepankan atau memfokuskan pada data-data yang terjadi di wilayah Kepri. Hal tersebut menjadi motivasi penulis. Memberikan data, kemudian walaupun dari sisi penampilan jambal dan judul kurang ada korelasinya, sedangkan warta media kepri.co.id, informasi yang disampaikan atau dikonstruksi lebih mengarah kepada hal sebab kevilanan sebuah isu tersebut. Selanjutnya, ada jurnal analisis wacana kritis. Judul jurnal yang saya analisis adalah analisis wacana kritis penyandang disabilitas dalam film Dancing in the Rain. Masalah pada penelitian ini adalah wacana penyandang disabilitas yang dibangun dalam film Dancing in the Rain. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang membagi analisis wacana menjadi 3 dimensi, yakni teks, discourse practice, dan socio-cultural practice. Berlandaskan 3 implikasi praktik sosial yang telah dikembangkan oleh Norman Fairclough bahwa wacana merupakan bagian dari masyarakat. Wacana merupakan proses sosial dan wacana berproses sesuai dengan kondisi masyarakat. Penelitian akan menganalisis dialog dan artikulasi antar tokoh, proses produksi teks berdasarkan wawancara dengan penulis skenario, dan kondisi di luar teks yang berhubungan dengan masyarakat atau budaya terhadap penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menganalisa sumber data premier, yaitu film Dancing in the Rain dilengkapi dengan wawancara dengan kru film. Penelitian ini akan menganalisis dialog yang diartikulasikan antar tokoh, proses produksi teks berdasarkan wawancara dengan penulis skenario, dan kondisi di luar teks yang berhubungan dengan masyarakat atau budaya terhadap penyandang disabilitas. Sementara sumber data sekunder diambil dari beberapa sumber tertulis. Data ini berfungsi untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis data premier yang dikelola dengan cara mencatat setiap adegan, dialog, dan bagian-bagian lain yang sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Tanya itu, studi kepustakaan juga dilakukan guna menunjang keakuratan penelitian. Kemudian data-data tersebut akan diolah sesuai dengan pola pikir analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Norman Fairclough mengenalkan analisis wacana berdasarkan 3 tahap, yaitu teks, discourse practice, dan sociocultural practice. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil yang didapat pada penelitian ini antara lain, yang pertama dimensi teks. Penelitian ini menemukan bahwa wacana penyandang disabilitas yang dibangun dalam film Dancing in the Rain memuat ketidakadilan sosial terhadap penyandang disabilitas berupa pembatas kemerdekaan individu tidak setara dan identitas diri penyandang disabilitas dibuat ambigu. Perlakuan diskriminatif berupa perlakuan yang tidak pantas mendapatkan bantuan dan disabilitas mental dianggap membahayakan. Selanjutnya, yang kedua, muncullah teks mengandung wacana penyandang disabilitas tersebut merupakan usaha kru film untuk menciptakan dramatisasi, memantik emosi penonton, dan mengedukasi pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Yang ketiga, dalam lingkup praktik sosial budaya Indonesia disimpulkan bahwa penyandang disabilitas masih menjadi kelompok minoritas yang terabaikan. Tampak dari kurangnya pemahaman masyarakat hingga menimbulkan paradigma keliru. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait jenis-jenis penelitian dan jurnal yang saya analisis. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.